Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Tidak terasa ini minggu terakhir di bulan Mei. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan. Kita masih boleh bernafas. Bahkan pagi ini kita masih boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita segera mulaikan ibadah raya yang pertama di pagi hari ini. Dan mari saudara boleh beri tepuk tangan. Kita sambut kehadiran Tuhan. Kita siap meninggikan Dia, amin. Kita siap menyembah Dia. Haleluya. Dan mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa di surga. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Ini hati kami yang limpah dengan syukur karena perbuatan ajaib dan dahsyat boleh kami alami sampai hari ini. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada Tuhan di minggu terakhir di bulan Mei ini. Kami menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan. Kami
menikmati kebaikan Tuhan. Kami bilang terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyembah Engkau. Biar Tuhan kami mau semakin bergairah dengan Engkau. Kami mau semakin lapar dan haus akan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau. Kami percaya biar penyembahan kami boleh naik di hadirat Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami mohon kelayakan-Mu Tuhan. Layakan kami dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah perkenanan-Mu boleh jadi bagian kami. Ampuni pelanggaran kami. Kami berdamai dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Ada atmosfer surgawi. Ada suasana surgawi yang akan kami nikmati di tempat ini. Kami percaya ketika ada hadirat Tuhan, umat-umat Tuhan yang datang dalam keadaan sakit pasti akan terima kesembuhan. Yang lemah akan dikuatkan. Yang Tuhan datang dengan bersusah hati akan dihiburkan. Yang datang dengan beban persoalan, kami percayakan ada jalan keluar. Dan kami pulang menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji ibadah pagi hari ini semuanya tentang Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk rumah Tuhan. Bawa kami ke gunung kudus-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami merindukan hadirat-Mu Bapa. Gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, tepuk tangan, kita sambut kehadiran Tuhan. Dan kita datang di hadirat Tuhan dengan sungguh pagi hari ini. Bawa pujian bagi Tuhan. Dengan-Mu Tuhan, yang kami perlu hari-hari. Kau tempat penghiburan bagi kami Tuhan.
kita angkat pujian. Bawamu ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, jiwaku kan dipuasa. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembaga mata air. Ku memujimu, memujimu, Engkau Allahku. Luluhkan selalu hidup dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Sebab pintuku memujimu, Allah kami. Kami akan selalu menyembahmu Tuhan. Tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Rinduku memujimu, Engkau Allahku. Kulungkukan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, kami tinggikan Yesus kemuliaan. Mari puji Dia, pujimu, Engkau Allahku. Kulungkukan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya Kau Yesus dalam namamu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu. Kami angkat tangan, ini hidup kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Yesus kemuliaan bagimu, sebab pintuku memujimu. Puji Dia, tinggikan Dia. Dengan selalu menyembah dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan
kemuliaan-Mu dahsyat bagi kami. Terlalu banyak jumlahnya untuk kami hitung. Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna bagi kami sampai detik ini. Pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Berkat-berkat-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-Mu bagi Tuhan. Ini hidup kami berikan seluruh hidup kami. Pakai kami Tuhan, bagi kemuliaan-Mu Yesus. Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Saja Bapak Ibu bangkit berdiri. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Jemaat Tuhan katakan, bagi-Mu. Pakai kami Tuhan. Rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi setiap rencana-Mu. Seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Yang siap bersorak bersukacita bersama-sama, katakan amin 3 kali. Sudah lama kita tidak yel-yel ya. Selalu saya katakan Yesus Tuhan. Saudara katakan dahsyat ajaib. Yesus Tuhan. Dahsyat ajaib. Siapa dia? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Biar ada sukacita pujian di tempat ini. Amin. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Apa saudara? Tuhan melawat negeriku. Semua bersukacita. Mari saudara kita menari bagi Tuhan. Biar kemuliaan Allah dicurahkan.
negeri kita, amin. Karena seruan doa umatnya, gunung dan lembah-lembah, sungai serta tandanya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semoga menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat sukacita, sukacita puji, Bapak sukacita, men. Dan semua menari, yeah. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, biar Tuhan melawat negeri kita. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung dan lembah-lembah, sungai serta tandanya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semoga menjadi orang yang benar. Mari semua menari bagi Tuhan. Di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, sukacita. Haleluya. Semua bersukacita, semua menari bagi Tuhan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian. Jemaat Tuhan, mana suaranya? Dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Sekali lagi saya mau dengar suara jemaat yang semangat, katakan sukacita. Pujian di rumah, Ada sukacita di setiap rumah, ada pujian jalan-jalan, di setiap jalan. dan penduduknya bergembira semua. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, kotaku, lawat kotaku, gerejaku. Tuhan melawat gerejaku. Haleluya. Biar lawatan Tuhan terus terjadi bagi negeri kita, amin. Bagi kota kita, bahkan bagi gereja kita. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nama Tuhan yang terhebat, nama Tuhan adalah menara yang teguh. Biar pujian ini jadi doa kita. Haleluya. Mari semua. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku.
Ada nama di atas segala nama. Dia Yesus Allah yang berkuasa. Sama-sama kita katakan. Nama di atas segala nama. Ya, nama di atas segala nama. Namanya Yesus. Segala kuasa Pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan. Segala kuasa. Segala kuasa pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kau yang termulia. Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk umat Tuhan. Nama Yesus nama yang berkuasa. Sebab itu sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup saya dan saudara. Siapkan hatimu, kembali kita akan diberkati lewat firman-Nya. Biar Tuhan buka setiap hati kami. Oh, kami mengundang semua WBI, Wanita Betel Indonesia. Dari umur 17 tahun ke atas, boleh maju ke depan. Yang merasa pendek jangan di belakang.
Haleluya, beri tepuk tangan buat wanita Betel Indonesia GB Betonton Sia sudah membawakan puji-pujian bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mari saudara kita siapkan hati kita. Terima kasih Yesus, Kau segala-galanya dalam hidup kami. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, ku terima maupun orang, tetap Yesus yang mempesona hidupku. Diberi damai kesempatan baru. Mesin kehidupan, waktu kami kuat maupun bahkan kami lemah, tetap Yesus yang mempesona hidupku. Diberi hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang bisa jemput kita semua bangkit berdiri. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Kasih-Nya sekarang ku Ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sore-sore kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Dan ini pengakuan kami. Kami akan cinta Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur setiap kami bisa hadir di tempat ini Tuhan. Dan inilah pujian penyembahan kami, biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, hati kami siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya. Tetapi karena ada Yesus, ada Roh Kudus, maka pemakaian Tuhan atas hamba-Mu
di siang hari ini menjadi begitu luar biasa Tuhan. Berkati setiap hati kami. Biarlah hati kami ini seperti tanah yang siap ditaburkan oleh benih firman-Mu. Sehingga firman ini bisa bertumbuh, berbuah, menghasilkan pertobatan. Dan kami bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata di atas setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar? Sehat? Puji nama Tuhan, di bulan Mei ini agak spesial ya, ada 5 minggunya. Dan di minggu yang terakhir ini saya dipercayakan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Ya, di bulan Mei ini spesial juga karena kita sama-sama merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan juga kita sama-sama menikmati ya Pentakosta, hari ketuhanan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Ya, dan di hari ini ya, kalau kemarin yang hadir pada ibadah syukur dan juga, ntar saya cari pointer saya di mana tadi? Oh ini ada. Kemarin di ibadah ucapan syukur sudah kita sama-sama mendengarkan peran firman Tuhan dari Bapak Gembala, bagaimana peran Roh Kudus begitu luar biasa, ya. Dan juga minggu lalu. Ya, kita sama-sama merimain kembali bagaimana pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street, ya. Bagaimana perjalanan gereja Tuhan, ya. Pengabaran Injil bisa sampai pada saat sekarang ini, ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Dan pada hari ini, ya, tema yang diberikan oleh Gereja Bethel Indonesia yaitu kepekaan dan hikmat dari Roh Kudus. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kepekaan dan hikmat dari Roh Kudus. Ya. Nah, di sini ada satu quote ya. Navigasi kehidupan di tengah dunia yang tak menentu. Ya. Jadi ada tanda petiknya. Navigasi kehidupan di tengah dunia yang tak menentu. Kenapa saya tuliskan seperti ini? Ya. Karena beberapa hari ini kita next, ya, kita ketahui bersama bahwa kondisi dunia hari ini itu tak menentu sekali, ya, tak menentu sekali. Kita hidup di era disrupsi besar-besaran. Disrupsi itu adalah penyesuaian dengan teknologi, ya, kebergantungan manusia terhadap teknologi. Teknologi berkembang melampaui etika. Ini suatu hal yang mengubah begitu banyak etika-etika moral. Kenapa ada RUU, rancangan undang-undang? Karena penyesuaian terus dengan perkembangan teknologi. Teknologi berkembang begitu cepat, sedangkan etika itu menyesuaikan. Dan etika ini terlambat sehingga beberapa bagian ya moral anak-anak kita zaman sekarang ini itu cepat sekali dirusak oleh media sosial. Dan arus informasi yang deras seringkali membingungkan arah moral kita. Informasi yang dulu mungkin kita berlangganan koran ya, mungkin generasi-generasi tahun 90-an ya sampai tahun 2000. Ya, mendapatkan informasi itu dari selembar koran. Dan itu mungkin langganan tiap hari Senin kah atau tiap hari Kamis. Ya, datang tukang koran dapat informasi. Tapi sekarang cukup 10 detik saja. Nyalakan HP, masukkan pattern, masukkan pin, sidik jari, buka sosmed, dapat informasi. Ini arus informasi yang begitu deras. Dan ini membingungkan moral kita. Kemudian di akhir-akhir ini ya ketidakpastian ekonomi dan ketegangan geopolitik
Ya, kok ada muka saya salah arah. Ya. Ketegangan geopolitik yang terjadi. Ya. Perang AI antara Amerika dengan China. Ya. Kemudian di Timur Tengah menciptakan rasa takut kolektif akan masa depan ini. Ya. Nah, next. Ini trending topik di 2 minggu terakhir ini ya. Bagaimana nilai tukar rupiah itu menjadi puncak di tahun ini. Dari zaman bangsa Indonesia merdeka 1945 sampai tahun 2026. Ya, tanggal 29 kemarin itu jadi puncak. Kena di angka berapa itu? 17.877. Ini sumbernya dari Bank Indonesia. Saya lihat ya. Tahun 2020 sempat ini ya karena Covid ya. Tapi ada penguatan ekonomi lagi di sini. Nah, seiring berjalannya waktu, nah ini grafiknya itu menuju naik ya, bukan tren turun, tapi trennya itu tren naik. Apakah bulan Juni nanti, besok, dan seterusnya akan meningkat atau tidak? Ya. Jadi grafik kejatuhan terdalam rupiah terhadap dolar bulan ini bukan sekedar angka di berita finansial. Ini adalah representasi visual dari hilangnya rasa aman manusia atas apa yang mereka bangun di bumi. Ya, usaha-usaha banyak bahan yang dari plastik itu naik. Ya. Saya usaha laundry naik juga itu ya, plastik-plastik. Dulu modal sekian boleh, tapi sekarang waduh naik. Berpengaruh ke banyak hal, itu dari segi ekonomi. Next. Ya. Jadi saya menunjukkan dulu ya bagaimana kondisi kita saat ini dan nanti kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Ya. Krisis batin modern yang terjadi oleh anak-anak kita sekitar. Ada penelitian yang menunjukkan bahaya brain rot. Apa itu brain rot? Pembusukan otak. Ada satu gaya hidup yang baru yang terjadi karena fasilitas internet yang begitu cepat, 5G. Kalau dulu buka Google itu bisa 1, 2, 3 menit, tapi sekarang karena kecepatan 5G, ya 10 Mbps, 30 Mbps, ya 30 megabyte per second, sehingga kita bisa nonton, bisa akses gambar, audio begitu cepat. Ya. Tadi kaum ibu, ya, BBI tadi nyanyi pakai apa itu? YouTube ya. Nah, kalau zaman dulu buka YouTube itu berjam-jam. Ya, kalau tadi tinggal klik langsung cepat. Dan ternyata ini mengakibatkan suatu penyakit yang baru. Jadi bukan hanya sekedar COVID-19 tetapi ada yang namanya brain rot, pembusukan otak. Ya. Nah, apa itu brain rot? Oh, ini hadap kiri sekarang. Ya. Penurunan fokus, daya pikir, dan kesehatan mental akibat terlalu sering mengkonsumsi video pendek tanpa nilai, konten scroll tanpa henti, hiburan instan berulang, malas berpikir dan belajar, produktivitas menurun. Ya. Dan ini saya sudah lihat pada anak saya sendiri, itu terjadi. Ya. Anak saya itu lebih lebih suka buka YouTube, scroll. Kalau saya pakai laptop, dia udah tahu tekan bawah itu untuk next shortnya, gitu ya. Tapi ketika saya bilang, Clay, ayo main dengan papa. Ya. Ada waktu dia mau main dengan saya, ada waktu juga dia nggak mau. Ya. Ini menunjukkan apa? Daya tarik dari media sosial ini itu lebih kuat daripada daya tarik kasih seorang bapak kepada anak. Ya. Kalau dulu mungkin kita pernah dengar ilustrasi seorang anak mengumpulkan uang jajannya untuk apa? Untuk membeli waktu ayahnya. Papa, ya kan? Kita pernah dengar ilustrasi itu kan? Anggaplah si A gitu ya. Dikasih uang jajan oleh mamanya 50.000,
20.000-nya dia simpan. Dia simpan terus. Ya. Ketika sudah 1 minggu berlangsung, mamanya kaget. Loh kok anaknya sudah ada 100.000? Terus anaknya tanya ke mamanya, "Mama, papa kalau kerja seharian digaji berapa?" "Oh, sehari 200.000. Itu berapa jam, Mama?" "Itu 8 jam. Ya, kita cuma ada 100.000. Kita boleh beli 4 jam waktunya papa supaya ada waktu bersama-sama dengan saya, dengan adik bermain di rumah." Ya, itu dulu ya ilustrasi. Tapi kalau sekarang mau beli dengan apa? Justru uangnya yang 100.000 itu dipakai beli apa? Paket data, top up diamond, top up apa lagi? Ya, ada godaan yang lebih kuat, yaitu apa? Media sosial. Dan ini sangat bahaya ya. Terjadi pembusukan otak ya. Dampaknya anak-anak itu jadi sulit fokus, daya ingat menurun, emosi tidak stabil, kecanduan ya. Doom scrolling berjam-jam ya. Pernah Bapak Ibu yang mungkin dengan anaknya beda kamar ya. Pernah cek nggak waktu tidur anak-anak Bapak Ibu jam berapa gitu? Kalau saya dulu pura-pura tidur gitu. Mama buka pintu, saya pura-pura tidur. Oh, David so tidur. Pas mama pergi langsung buka laptop lanjut main gitu. Atau enggak lanjut nonton gitu. Nah, itu kenapa itu? Ya ini dampaknya. Ya. Doom scrolling berjam-jam, bermain game berjam-jam. Kalau dulu bermain game berjam-jam itu berhalanya. Tapi sekarang doom scrolling berjam-jam. Ya. Ini sangat bahaya. Dan cara mencegahnya bagaimana? Screen time, batasi waktu layar. Di HP Bapak Ibu, kalau ketika buka pengaturan, di situ ada yang namanya screen time. Itu kita bisa lihat berapa jumlah waktu yang kita habiskan di depan layar. Ya. Pilih konten yang beredukatif. Ya. Nonton video-video khotbah, ya, dan sebagainya. Perbanyak baca buku. Nah, ini yang sudah kurang di antara anak-anak kita. Jarang mereka pegang buku dan membaca buku. Padahal itu sangat bagus untuk mengembangkan saraf-saraf di otak mereka. Kemudian apa? Olahraga dan tidur cukup. Ya. Jadi kesehatan mental akhir-akhir sekarang ini ya bukan hanya ditekan oleh pengaruh medsos, tetapi juga finansial. Ya. Ketidakpastian memicu lonjakan gangguan kecemasan di masyarakat dan budaya serba instan. Ya, ingin segala sesuatu itu diakses secara instan. Ketika diperhadapkan nonton video 15 detik dengan video khotbah 1 jam, kita lebih suka pilih yang mana? Yang ringkas, singkat, padat, dan jelas yang 15 detik. Betul ya? Nah itu instan. Itu kecenderungan kita di zaman sekarang ini. Ya. Dan di tantangan tersebut, kita tetap sama-sama butuh pribadi Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Ya, ini jaminan. Saya percaya Yesus ketika naik ke surga, dia sudah melihat zaman tahun 2026 apa yang akan terjadi. Ya. Yesus sudah tahu ke depannya manusia ini bakal lebih sulit lagi tantangan hidupnya. Sehingga dia mencurahkan Roh Kudus ini. Mengapa Roh Kudus? Karena di tengah kebisingan berita resesi dan inflasi kita sama-sama tetap resepsi, betul ya? Kemarin heboh sekali ya, resepsi pernikahan dan juga resepsi ucapan syukur. Ya. Nah kita memerlukan kepekaan rohani untuk mendengar suara Tuhan dan hikmat ilahi. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan yang benar akhir-akhir ini. Ya. Tanpa pimpinannya kita hanya akan ikut panik dan terseret arus keputusasaan dunia. Ya. Keputusan kita untuk memilih konten-konten di YouTube, di media sosial, bahkan add friend, follow seseorang,
itu butuh hikmat Bapak Ibu. Ya. Menekan iklan juga butuh hikmat. Ketika ingin nonton khotbah, iklannya pinjaman online. Waduh, kayaknya pinjaman online lebih menjawab masalah saya ini. Daripada khotbah. Benar nggak? Atau Bapak Ibu sudah premium YouTube-nya? Kita butuh kepekaan. Jangan sampai sebelum dengar khotbah, dengar pinjaman online, bunganya rendah guys. Akhirnya install foto KTP, daftar sini, daftar situ. Ya, ketika penagihan nggak mampu bayar, diteleponlah ke keluarga, ya, oleh kolektor dan sebagainya, ya mengakibatkan apa? Nama baik kita rusak. Ya. Dulu orang kenal kita baik-baik, tapi ketika salah satu tindakan saja, salah satu klik saja merusak nama baik kita. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Dan ini dijawab oleh Rasul Paulus. Ya. Dalam Roma 5 ayat 1 sampai 14. Sebab itu, ya kita baca, mari kita bangkit berdiri. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu, Saudara-saudara, baca ayat yang genap ya. Saya baca ayat yang ganjil, 1, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Kita baca sama-sama Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itu adalah yang dikatakannya. Dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sama-sama katakan, amin. Ya. Nah di Roma 5 ini sangat jelas ya. Ini menceritakan bagaimana kisah awal yaitu creation, falling, redemption, dan consummation. Ya, itu kalau disingkat CFRC. Ya, bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini begitu luar biasa, tapi harus apa? Falling, jatuh dalam dosa. Kemudian ada karya penembusan, redemption, ya, oleh Yesus Kristus. Kemudian ada consummation,
Ya, ini pemulihan. Zaman pemulihan. Ya. Sehingga dari proses ini kita disadarkan bahwa ada dimensi kehidupan dalam roh ini. Ya. Kita bukan hanya hidup di dalam tubuh ini saja, jiwa, tetapi ada dimensi roh. Ya. Kehidupan dalam roh ya, membawa identitas baru. Kapan identitas baru ini diberikan? Ya, ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ya, identitas kita dipulihkan. Kemudian ketika kita sudah memiliki identitas baru, maka cara hidup harus dibaharui juga. Ya. Dan cara hidup yang baru ini harus ada dalam pimpinan ilahi oleh Roh Kudus, ya. Nah, next. Nah, di dalam status baru ini, ya, kita hidup bukan lagi di dalam penghukuman. Kalau dulu bangsa Israel melakukan suatu kesalahan, ya, itu hukumannya langsung terjadi, ya. Tuhan membuat gempa bumi dan ditelan hidup-hidup. Itu yang memberontak, yang menyembah berhala. Sehingga kalau supaya tidak dihukum, apa yang harus dilakukan? Mempersembahkan korban. Nah, melalui karya Kristus, status baru kita yang sebenarnya itu ketika kita melakukan dosa itu harus dihukum, tapi karena Yesus di dalam kita, kita mendapatkan pengampunan. Katakan amin. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 1 mengatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Tidak ada penghukuman lagi. Ya. Itu sama seperti ketika di dalam pengadilan kita sudah ditetapkan bersalah. Ini buktinya, ada CCTV merekam bahwa kamu mencuri, kamu membunuh. Tetapi karena apa? Karena ada orang yang mau menggantikan kita. Ya. Sehingga seharusnya hukuman mati itu ditimpakan kepada kita. Akhirnya ditangguhkan kepada siapa? Pribadi yang menanggung itu. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Kita tidak dihukum lagi. Kemudian selanjutnya apa? Kita memerdekakan. Ya. Roh yang hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, upah dosa ialah maut. Ya. Upah dosa ialah maut. Ketika orang melakukan satu dosa saja, ya, itu berujung kepada maut sebenarnya. Ya. Sebenarnya. Ya. Misalnya dosa mabuk gitu. Udah tahu bawa mobil tapi minum minuman keras. Dan akhirnya apa? Bawa mobil, dia lihat ini tiang listrik atau garis jalan ini. Garis jalan ini. Bagejo. Ternyata pohon. Tabrak, meninggal di tempat. Upah dosa ialah mau. Ya, yang gonta-ganti pasangan lagi. Ya. Pergi sana, pergi sini. Tanpa disadari sudah ada apa? HIV AIDS. Maut. Yang sampai sekarang tidak ada obatnya itu. Ya. Jadi kita harus ingat, Tuhan sudah memerdekakan kita dari segala dosa. Jadi kita harus sadar, hiduplah di dalam Kristus. Sebab itu adalah status kita sebagai anak-anak Allah. Nah, identitas kita sebagai anak Allah di dalam Kristus bukan lagi sebagai orang yang berdosa, melakukan dosa seenak-enaknya. Ya. Karena status kita ini sudah anak Allah. Ditetapkan sebagai anak Allah. Analoginya yang paling sederhana, anggaplah Bapak Ibu ini anak presiden, gitu ya. Katakan amin. Ya. Atau anak suatu kerajaan. Ya, suatu kerajaan. Apakah anak kerajaan itu akan main-main PC? Enggak lah ya. Pergaulannya pasti dengan siapa? Dengan anak-anak raja yang lainnya, ada pegawai, ya. Hal yang dilakukannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan, bukan dengan yang kotor, bukan dengan hal-hal yang jelek, ya.
Kita harus sadar bersama bahwa setiap pribadi kita adalah anak-anak Allah. Kebenaran ini menjadi dasar hidup yang penuh keyakinan dan kemenangan. Ya, kita sama-sama sudah menang dalam dosa. Ya, dan ini yang intinya, next, ada pola hidup yang baru. Meskipun teknologi berkembang begitu cepat, harga-harga begitu cepat juga naik. Kita ditekan sana sini, ya. Seharusnya sebagai anak-anak Allah kita harus memiliki pola hidup yang baru. Sama-sama baca. Katakan, pola hidup yang baru. Apa yang baru? Yang pertama itu pola pikir. Ya. Dimulai dari pola pikir kita, head. Ya. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Maksudnya hal-hal yang dari roh itu bagaimana? Hal-hal yang dari roh itu adalah hal-hal yang bersifat kekekalan. Ya. Bukan yang sementara. Ya. Membaca firman Tuhan, apakah sifatnya sementara atau kekal? Halo? Sifatnya kekal. Firman Tuhan yang kita dapat minggu lalu kita masih ingat sekarang kan? Firman Tuhan yang kita sudah hafalkan, yang kita renungkan, apakah kita bisa ingat? Itu kita bisa ingat. Kesalahan orang, kekal atau sementara? Sementara Bapak Ibu. Sementara saja dia begitu. Tapi kan kalau dia berkali-kali, tak ingat-ingat terus. Satu kali bapak pinjam, nyenak ganti, sifatnya sementara. Tapi kalau sudah pinjam-pinjam terus, so karakter itu, so kekal. Akhirnya ya sulit kita mengampuni. Jadi pikirkanlah perkara-perkara yang kekal, firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengajarkan tentang kita mengasihi, mengampuni. Ya. Pikirkanlah perkara-perkara yang mulia, yang manis, sedap didengar, hal-hal yang positif. Sehingga kita ketika kita berada dimanapun, kita tidak jadi pembawa masalah, troublemaker. Tapi kita menjadi apa? Jawaban dari masalah dari orang-orang di sekitar kita. Aduh, malas kita bertemu dengan dia, apa? Sesadiki masalah terus dia bawa. Karena apa? Pola pikir. Ya. Kemudian yang kedua, pola hidup yang baru yaitu apa? Heart, keinginan. Ya. Jadi head, heart, baru yang ketiga nanti hand, ketaatan, tingkah laku kita. Ini yang harus kita ubah, ya, pola hidup yang baru. Keinginan roh adalah hidup, ya, adalah kehidupan dan damai sejahtera bagi jiwa. Damai sejahtera ini hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Banyak artis-artis sudah kaya, sudah tenar, punya segalanya, punya mobil, punya rumah mewah. Ya. Tapi akhir hidupnya bunuh diri. Karena apa? Tidak memiliki damai sejahtera. Bapak ibu saudara sekalian, walaupun tinggal di kontrakan, nggak ada mobil, nggak ada motor, cuma jalan kaki. Ya. Tapi karena Bapak ibu ada Yesus, ada apa? Damai sejahtera, sukacita saja. Saat memuji tadi, ada kuasa dalam Yesusku. Ada sukacita yang melimpah. Sehingga bunuh diri itu bukan jadi keputusan akhir, keputusan final. Ya. Jadi harta tidak menentukan. Jadi hati kita harus dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan. Itu yang bersifat kekal. Yang ketiga adalah ketaatan. Takluk kepada hukum Allah karena kasih, bukan paksaan. Kita mengampuni orang itu karena apa? Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kita. Katakan amin. Kita mengasihi karena apa? Kita terlebih dulu dikasihi. Bukan karena dipaksa-paksa. Sayang kok pada dia, kasih yang dia ini, so bagi itu. Tapi itu lahir dari dalam diri kita. Karena kita sudah sadar, Tuhan saya sudah terlebih dahulu mengasihi. Ya. Hal ini yang saya alami dari tahun
ajaran satu dengan satu yang lainnya, bertemu dengan anak-anak di sekolah, ya latar belakang mereka ada yang broken home, ada yang anak gembala juga, ya sama-sama, sama dong orang anak gembala gitu ya. Tapi ada juga yang memang broken home, di mana-mana menjadi pembuat masalah. Saya bisa mengasihi karena apa? Saya terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati saya begitu luar biasa, saya juga ingin memberkati lewat waktu, lewat kasih, ya, lewat dua telinga yang siap mendengarkan setiap curhatan, ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Mengasihi karena apa? Kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, saya tadi sudah melakukan dosa. Tapi saya sadar Tuhan, saya mau bertobat, kuduskan saya. Dan ketika 5 menit kemudian ada orang datang kepada kita, orang melakukan kesalahan kepada kita, apa yang kita lakukan? 5 menit yang lalu Tuhan ampuni saya dari dosa saya juga harus mengampuni. Iya nggak apa-apa bro. Ya, orang semua masih manusia, penuh dengan kekurangan. Jadi kita mengasihi bukan karena paksaan, tetapi apa? Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita bisa taat melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, ketika pola hidup kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka seharusnya grafiknya saya gambarkan seperti ini. Ini contoh ya. Contoh saja. Keinginan roh damai sejahtera itu lebih tinggi ya. Ini kondisi saya sekarang ini ya. Kemudian apa? Kebenaran juga bolehlah. Tapi tetap masih ada kedagingan dikit. Ya, jangan sampai yang merah ini itu yang full. Ya, karena ya kita coba tubuh kita sendiri, pasti rasakan sakit kan? Kita masih hidup di dalam daging, flesh ini ya. Jadi pola pikir menentukan arah hidup kita. Apakah kita mau hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kebenaran atau berujung maut? Jangan sampai yang keinginan daging ini lebih tinggi. Ya, karena apa? Ujungnya akan maut. Kalau ini merah ini sudah penuh, yang lain itu pasti akan turun. Sudah tidak ada damai sejahtera lagi. Ya. Jadi hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi pola pikir kita menentukan arah hidup kita. Ya. Dari pikiran, ya, heart, kemudian ketaatan. Ya, dengan cepat saja. Next, yang ketiga. Setelah itu, ya. Setelah kita sadar bahwa kita adalah anak Allah dan kita sudah dibenarkan dan pola hidup kita ini sudah head kita itu udah benar, heart kita udah benar, hand kita juga ketaatan yang kita lakukan berdasarkan kasih dari Allah, kerelaan. Ya, selanjutnya apa? Inilah peran Roh Kudus. Kita dipimpin di dalam Roh. Ya. Pertama ya, pimpinan dalam roh ini semua orang yang dipimpin roh adalah anak Allah. Kita sadar ini identitas kita sudah dibenarkan. Ya, baru kita pimpinan roh ini membawa kita kepada apa? Pada seluruh kebenaran dan memiliki visi. Ya. Memberitakan hal-hal yang akan datang, ya. Berapa banyak di antara kita saat ini yang tidak memiliki visi dalam kehidupan? Apa visi Bapak Ibu sekalian? Ya. Apa tujuan hidup Bapak Ibu sekalian? Pernahkah dituliskan di dalam HP Bapak Ibu di WA? WA pribadi? Ya. WA ke diri sendiri? Visi yang saya ingin capai di umur saya yang ke 30 berapa, 20 berapa? Apakah sudah ada tujuan-tujuan hidup dari Bapak Ibu sekalian? Ya. Kemudian yang terakhir hikmat, memberikan hikmat. Ya, pimpinan roh ini memberikan hikmat kita dalam keputusan hidup. Keputusan di dalam ya mengakses media sosial, di dalam merespon informasi-informasi yang tidak jelas. Ya. Nah, ini kita perlu dipimpin di dalam roh. Sehingga ya ketika kita dipimpin dalam roh, ini akan melatih kepekaan kita. Ya. Kepekaan kita, kepekaan terhadap akhir zaman ini. Ya. Kepekaan terhadap suara roh menjadi kunci kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Kepekaan ini bisa
terlatih tergantung dari hubungan, relasi. Betul ya? Apalagi yang sudah suami istri. Kalau istri soba kode, ya kan? Atau suami soba kode, nah itu harus peka. Ya. Kalau soba kode cemberut-cemberut, wah ini kayaknya mesti ajak ke mall ini, gitu kan? Ajak liburan ini, ajak nginap nih, gitu kan? Betul nggak? Ya. Karena apa? Ada relasi, ada hubungan. Kita tahu nih, oh ternyata bentuk-bentuk seperti ini harus diresponi seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa peka dengan Roh Kudus sedangkan kita sendiri jarang hubungan pribadi dengan Tuhan. Jarang saat teduh, me time dengan Tuhan. Ya. Maka kita kadang kurang peka di situ. Ya. Kita perlu berdiam diri dalam doa. Ya. Lewat kesibukan Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita meluangkan waktu? Kita komitmen. Oke, jam 5 saya harus bangun. Itu waktu saya pribadi dengan Tuhan. Tidak boleh HP, tidak boleh segala sesuatu itu kita tolak, berdiam diri dalam doa. Ya. Mulai aturkan. Tubuh ini perlu diatur, Bapak Ibu. Kalau tidak diatur, waduh. Ya, kedisiplinan. Ya, tubuh ini perlu didisiplinkan. Ya. Jadi bangunlah relasi dengan Tuhan, berdiam diri dalam doa. Kemudian apa? Merenungkan firman setiap hari. Bagaimana roh kita bisa bernafas kalau kita dengar firman Tuhan itu hanya cuma hari Minggu saja? Atau hanya di komsel saja? Ya, kita perlu firman Tuhan setiap hari supaya apa? Roh ini bisa bernafas. Ya. Kita bisa disegarkan terus dan pemilihan kita itu bisa tepat terus. Keputusan-keputusan kita itu bisa sesuai dengan keputusannya Tuhan. Ya. Baru yang terakhir, ketaatan segera pada bisikan lembut roh. Ya. Roh Kudus selalu bicara itu dengan lemah lembut. Ya. Yang keras itu apa? Kedagingan kita. Betul ya? Roh Kudus itu selalu lemah lembut. Dia tidak pernah mau memaksa setiap pribadi kita. Ya. Satu hal yang jadi perbedaan, yang jadi kelebihan Roh Kudus adalah Roh Kudus itu sudah ada dari hari penciptaan. Ya. Kejadian 1 ayat 1, baiklah kita menjadikan dunia ini. Nah, di situ ada kata kita. Kita itu siapa? Di situ sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus sudah hidup berjuta-juta tahun yang lalu dari awal penciptaan sebelum penciptaan. Nah, sedangkan kita siapa? Kita baru hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Roh Kudus lebih berpengalaman dalam kehidupan ini. Oleh karena itu apa? Dengarlah dari yang berpengalaman. Belajarlah mendengar dari yang berpengalaman. Kalau ingin hidup kita lebih baik, lebih menjadi berkat. Ya, saya tutup. Ya, hiduplah dalam pimpinan roh, maka kita tidak akan hidup menuruti keinginan daging. Kita hidup di zaman sekarang yang begitu serba instan semuanya. Anak-anak zaman sekarang lebih bergantung kepada AI. Ya. Sedikit-sedikit AI gitu ya. Tanya ke AI. Itu suatu hal yang baik, ya. Tapi jangan sampai kita bergantung kepada AI. Masalah kita juga kita tanyakan ke AI. Ya. Kita butuh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus lebih bagus. Roh Kudus lebih luar biasa daripada AI. Ya. Dan biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita supaya kita hidup di dalam pimpinan roh, bukan kedagingan. Ya. Ketika kita hidup dipimpin oleh kedagingan, maka ujung-ujungnya adalah maut. Ujung-ujungnya adalah apa? Sakit hati. Ujung-ujungnya adalah apa? Iri hati. Ujung-ujungnya adalah apa? Pinjaman online. Ujung-ujungnya apa? Halalkan segala cara. Itu kalau kehidupan kita tidak dipimpin oleh roh di akhir zaman segini. Ya. Perkembangan teknologi begitu cepat. Etika-etika begitu ketinggalan. Ya. Ada yang bisa menuntut orang ketika membuat video menggunakan AI untuk menjelekkan orang lain?
Tidak ada kan dia atur. Etika orang-orang zaman sekarang itu sudah begitu ketinggalan. Ya, hukum itu sudah tidak bisa lagi menyeimbangkan dengan teknologi. Teknologi berkembang begitu cepat, ya, etika-etika moral itu ketinggalan. Dan ketinggalan tersebut hanya Roh Kudus yang bisa memberikan hikmat bagi setiap pribadi kita merespon segala sesuatu, ya, sehingga kehidupan kita bisa tetap damai sejahtera. Kehidupan kita bisa tetap menjadi berkat bagi orang lain di tengah kehidupan ini yang begitu banyak kehancuran moral. Ya. Bapak Ibu dipercayakan anak-anak, ya, dan anak-anak juga dipercayakan orang tua. Ya. Jangan terlalu merespon segala sesuatu itu dari media sosial. Filter yang pertama adalah firman Tuhan. Bapak Gembala kemarin sudah mengingatkan kita, masalah sekarang itu bukan masalah kenaikan ekonomi, ya, elit-elit global, masalah penyakit, tapi masalah yang paling utama yang diselesaikan oleh Tuhan adalah apa? Dosa. Ya. Dosa. Masalah yang utama itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Maka masalah-masalah yang lain itu cuman kecek-kecek sebenarnya. Asalkan kita mau dipimpin hikmat kita oleh Roh Kudus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya ingin kita sama-sama menyanyikan satu pujian, berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus. Firman Tuhan sudah disampaikan bahwa hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus di tengah zaman yang begitu rusak ini. Di dalam kita mempersiapkan kehidupan kita, menantikan kedatangan Tuhan, hidup di masa-masa akhir zaman, kita perlu dengan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa peka terhadap suara Roh Kudus? Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Aturkan waktu untuk senantiasa kita bisa membaca, merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, ubah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Pagi menjelang siang hari ini kita sama-sama sudah mendengar kehidupan dalam Roh membawa kita kepada identitas yang baru. Hidup yang lama sudah ditebus oleh Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup yang lama, mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata yang kasar. Kita hidup dengan sembrono.
Tetapi karena karya Kristus, engkau bisa bertobat. Ada kata-kata yang membawa berkat. Engkau bisa menjadi orang yang lebih sabar. Engkau bisa menjadi orang yang lebih memberkati orang di sekitar. Ataupun kehidupan kita yang lama dipimpin oleh hawa nafsu, nafsu duniawi. Tapi ketika engkau mendapat identitas yang baru di dalam Kristus, engkau mampu hidup kudus. Hidup kudus di dalam Tuhan. Hidup yang baru mengubah cara hidup kita yang lama. Dan memberikan kita, diri kita dipimpin oleh kuasa ilahi, oleh Roh Kudus. Jikalau ini menjadi doamu, taruh tanganmu di bawah, taruh tangan kananmu di dada. Berdoalah kepada Tuhan. Ubahlah hati kami Bapa. Jikalau kami masih hidup dalam kehidupan yang lama, kami lupa identitas kami di dalam Kristus. Ubahlah hati kami Bapa, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kami sadar bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami memperbaiki pola hidup kami yang benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan jikalau engkau akhir-akhir ini lebih banyak meluangkan waktu dengan sosial media, dengan smartphone, dengan perangkatmu, engkau mulai kecanduan mengakses video-video berjam-jam, atau kamu kecanduan game. Hidup di dalam Kristus membaharui kehidupan, perbaiki pola hidup. Ingat, upah dosa ialah maut. Bisa terjadi pembusukan otak ketika engkau terus dipengaruhi oleh media sosial. Pada pagi menjelang siang hari ini Roh Kudus berbicara, luangkanlah waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Luangkanlah waktu untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jikalau ini yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ini kesempatan engkau untuk memperbaiki pola hidupmu, untuk memperbaiki rutinitasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja, ubahkanlah hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ajarkan kami, hidup kami ini dipimpin oleh Roh, sehingga kami kuat menjalani setiap kehidupan kami di akhir-akhir dunia ini yang tidak menentu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami menghasilkan buah-buah roh pertobatan. Biarlah kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Setiap kami yang mungkin sudah salah mengambil keputusan, Roh Kudus menegur setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Masih ada waktu yang diberikan Tuhan untuk engkau bertobat. Masih ada waktu diberikan oleh Tuhan untuk engkau mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa,
diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, amin. Biar Tuhan memberkati Bapak Pendeta David Kamagi yang luar biasa. Sudah kembali membukakan firman yang luar biasa. Saya percaya kita semua akan diubahkan hari-hari ini, amin, lewat firman Tuhan. Terus dipakai, keluarganya diberkati, istri anak diberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, doa sekaligus penyampaian, pengumuman ibadah-ibadah yang akan berjalan sepanjang minggu. Nanti Bapak Jerry yang akan bawa kita dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Firman-Mu terus mengajar, mengingatkan untuk kami ya Tuhan, hidup dalam kehendak rencana-Mu yang indah. Sama seperti Yesus, mengerti kehendak Bapa, hari demi hari waktu-waktunya menjalankan firman, melakukan setiap kehendak Bapa dan berdampak bagi banyak orang. Itulah menjadi kerinduan kami juga Tuhan. Ubah kami, perbaharui cara hidup kami, pola pikir kami, sehingga kami boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu menghidupkan kami, kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, yang membuat kami Tuhan bersemangat mengejar kehendak rencana-Mu yang indah. Karena kami tahu kami ada di akhir zaman ini, Engkau punya rencana yang dahsyat, yang luar biasa untuk kami ya Tuhan. Dipakai menjadi alat Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Kalau saat ini Tuhan sedang memproses kami untuk kami diperbarui, diubahkan, kami bersyukur karena Tuhan punya rencana yang indah. Engkau memakai kami, Engkau mempersiapkan kami untuk melakukan kehendak Bapa yang besar, yang dahsyat. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan pewahyuan memakai hamba-Mu Bapak Pendeta David. Pakai dia dengan dahsyat dimanapun dia berada. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan, anak istrinya diberkati, keluarga diberkati, dan kami semua bertumbuh kuat di dalam kehendak rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tiba saatnya kami akan memberi, kami mau beri dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sementara persembahan dijalankan. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan, kami mau menyambutnya. Karena saudara keluarga Allah di tempat ini. Kalau ada, enggak usah malu. Puji Tuhan, masih orang-orang yang setia. Dan inilah tugas kita untuk kita bisa membawa jiwa orang-orang di sekitar kita ke tempat ini. Puji Tuhan. Sementara persembahan terus dijalankan, Gembala dan staf mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun hari ini atau minggu yang berjalan. Selamat ulang tahun. Firman Tuhan Mazmur 91 ayat 14-16, sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Dan kita akan melihat info selanjutnya. Info yang pertama, minggu depan kita memasuki awal bulan dan persiapkan diri untuk perjamuan kudus dengan pengurapan minyak. Dan kita akan melihat info melalui multimedia. Silakan. Marilah kita bertumbuh bersama dengan mengikuti berbagai kegiatan doa maupun ibadah selama sepekan. Sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Ibadah Youth diadakan setiap Sabtu jam 6 sore di gedung gereja.
Mari generasi muda bergabung dan bertumbuh bersama. Jemaat yang rindu berdoa bersama dapat datang dan mengikuti doa Pondok Daud yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis jam 12 siang bertempat di ruang sekolah minggu. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Terbuka bagi setiap kita yang rindu, haus dan lapar untuk beribadah bersama. Ibadah raya diadakan 2 kali setiap hari Minggu, yaitu jam 10 pagi dan jam 6 sore. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani, dapat menghubungi pengerja gereja yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah diberkati. Mari kita satukan hati bawa persembahan khusus pada saat ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami lewat pujian, penyembahan, bahkan firman. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini, dan umat-Mu yang akan membawa persembahan khusus, baik itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur, misi, diakonia, atau kolekte ekstra. Keyakinan kami, Tuhan, Engkau sanggup menggenapi janji-Mu. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat sampai berlimpah-limpah. Itu sebabnya kami memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, dan nanti yang berulang tahun hari ini, Saudari Gracia Moloma nanti didoakan khusus, dan juga ada beberapa yang perlu topangan doa karena sakit. Satukan hati kami ya Bapa, yang berulang tahun hari ini, anak kekasih Gracia Wolopa, mari Tuhan Engkau akan menolong, Engkau memberkati, Engkau akan menjaga, melindungi, sebagaimana Tuhan sudah tolong tahun-tahun yang lalu. Tahun ini dan kedepannya lebih lagi, jauhkan dari hal-hal yang buruk, sakit, penyakit, mara bahaya, Engkau jauhkan Tuhan. Dan biar anak kekasih ini boleh berhasil. Tuhan, lihat pengabdiannya untuk pelayanan, untuk studinya Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan ada di dalam hidupnya. Engkau letakkan
ulurkan tanganmu dan nama memberkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat Abraham berlimpah-limpah dalam hidupnya. Berkati juga kakak adik, bahkan kedua orang tua dan semua rekan-rekan dalam pelayanan, biar membawa Gracia lebih lagi dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Bahkan kami satukan hati kami juga untuk anak kekasih Geva yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan juga akan tolong jamah, pulihkan, sembuhkan dia oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Segala roh sakit penyakit apapun kami patahkan, hancurkan kuasanya. Biar tumbuh kembangnya, kekuatan, kesehatan diberkati. Oma, opa, mama yang menjaga, beri kekuatan kesehatan, biar mereka Tuhan melihat kuasa mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Ibu Meiko juga yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hamba-Mu boleh bangkit dan melayani Engkau dengan roh yang menyala-nyala. Berkati Tuhan apa yang dimakan, minum, obat, Engkau suci kuduskan dan memberkati. Kami mengangkat tangan kami, memberkati bangsa kami Indonesia Raya. Biar selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Peredaran keuangan, ekonomi biar Tuhan tolong. Sehingga stabilitas jadi bagian bangsa kami. Kami yakin dan percaya mata-Mu senantiasa berjaga-jaga. Kuat tangan Tuhan yang menciptakan langit bumi terus menopang bangsa kami. Karena di bangsa ini ada orang-orang yang senantiasa berdiri untuk berdoa di hadapan-Mu. Kami memberkati bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Yerusalem, diberkatilah Israel. Perlindungan Tuhan sempurna bagi mereka dan ada kegerakan rohani di sana melanda umat pilihan-Mu Tuhan. Berkati juga Bapa untuk Sulawesi Utara, Minahasa Utara, selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang, Tuhan jaga, lindungi, tibahkan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Apapun yang menjadi beban, masalah, pergumulan kami yakin dan percaya ketika kami beribadah, berjumpa Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, Engkau telah menjawab, Engkau menjamah yang sakit, melepaskan yang terikat, Tuhan menghibur yang susah dan memberikan jalan keluar bagi setiap umat-Mu yang ada masalah pergumulan hari ini. Karena kami yakin Raja yang hidup yang kami sembah, Allah yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami, tidak membiarkan kami umat-Mu senantiasa ada dalam keadaan lembah-lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Mari umat Tuhan yang dikasihi, buka tanganmu, buka hatimu, dan pandang dia Raja di atas segala raja. Kebenaran orang benar itu akan terbit seperti rembang tengah hari. Tidak perlu engkau takut kalau engkau disisihkan atau dirugikan. Sebab ada kuat tangan Tuhan yang dahsyat luar biasa menopang engkau dimanapun engkau berada. Kasih karunia anugerah dari Allah Bapa, pertolongan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung, membawa engkau ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Dan oleh kekuatan Allah Roh Kudus, engkau mampu hidup dalam seluruh kebenaran oleh karena ada roh yang menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan ini dengan syukur. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, shalom, selamat hari Minggu.